Halo guys, apa kabar semuanya? Sehat semuanya kan? Pasti dong sehat semuanya. Baik, tema podcast kita kali ini ialah menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sebelum kita mulai podcastnya, baik dulu saya menjelaskan apa sih agensi menjaga kelestarian lingkungan hidup. Merupakan kewajiban bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia, baik itu dari tingkat dasar maupun tingkat yang tinggi. Saat ini, salah satu aspek yang sangat krusial untuk memegang peran dan tanggung jawab dalam hal ini adalah generasi muda. Langkah mahasiswa pencinta alam dan lingkungan merupakan salah satu wadah generasi muda yang tetap konsisten dalam mengaungkan aksi-aksi kelestarian lingkungan hidup beserta seluruh ekosistem di dalamnya. Untuk itu, dalam rangka ulang tahun Lampalin Umi Medan yang ke-19, kami hadir untuk memastikan bahwa urgensi menjaga lingkungan hidup sampai kepada seluruh lapisan elemen masyarakat Indonesia, terkhusus di ruang lingkup Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Tristan, saya dari Angkatan 17 Lampalin Umi Medan. Nah, hari ini saya sangat senang sekali bisa ngobrol santai dengan dua teman saya nih. Nah, sebelum lanjut, boleh dong perkenalan diri, namanya siapa dan dari UKM mana? Dari abang dulu dong. Baik, perkenalkan nama saya Maiman Syukurlase selaku Ketua Badan Pengurus Harian Kesatuan Mahasiswa Nias UPI Medan. Terima kasih. Kakaknya lanjut. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Malasari, saya perwakilan dari Himagro. Saya selaku bendahara di Himagro, Himpunan Mahasiswa Agroteknologi. Terima kasih kepada teman-teman dari UKM dan Himagro atas perkenalkan dirinya dan juga terima kasih atas kehadirannya untuk kita berdiskusi di sini. Nah, selanjutnya kita akan membahas sesuatu yang sering terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita luput dari perhatiannya. Nah, maka dari itu saya akan berdiskusi ini dengan teman-teman. Apakah menurut teman-teman urgensi menjaga lingkungan hidup sudah familiar tidak? Dari abang. Oke, baik, menurut saya sudah sangat-sangat familiar karena lingkungan sekitar ini adalah tanggung jawab kita bersama dan itulah hal-hal yang harus kita perhatikan agar lingkungan kita ini bisa terjaga dengan aman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lalu dari kakak. Ya, saya setuju dengan apa yang Abang sampaikan tadi. Mungkin sebagian besar kita sudah menyampaikan bahwa itu udah sangat familiar. Kenapa familiar? Karena urgensi lingkungan hidup itu sudah kita rasakan di kehidupan sehari-hari. Contohnya banjir, atau kita udah nampak di lingkungan sekitar kita itu membuang sampah sembarangan. Itu sih Bang. Baik, berarti kesimpulannya ialah urgensi menjaga lingkungan hidup ini sudah familiar. Bahwasanya menjaga lingkungan hidup ini sangat penting. Bahkan kalau kita tidak menjaganya maka kita akan terkena dampaknya seperti yang kakak bilang tadi, terkena banjir. Baiklah, kita akan lanjut ke diskusi selanjutnya. Menurut teman-teman nih, apa masalah lingkungan hidup yang menjadi perhatian atau fokus utama yang harus kita prioritaskan? Dari abang? Oke, baik, menurut saya permasalahan lingkungan hidup yang akan kita prioritaskan pada saat ini adalah persampahan. Mengapa sedemikian? Karena generasi muda saat ini memang sudah paham bahwa membuang sampah sembarangan ini adalah salah satu penyebab lingkungan tidak baik. Nah, namun karena kebiasaan generasi muda saat ini sangat-sangat sering terjadi membuang sampah sembarangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, dari kakak. Menurut pandangan saya terkait tentang fokus apa sih yang harus kita prioritaskan dari masalah lingkungan hidup. Dari yang disampaikan teman kita tadi, bahwasannya sampah juga adalah masalah yang menjadi prioritas utama kita. Nah, kenapa sampah itu menjadi prioritas kita? Karena sampah itu juga mengakibatkan sungai kita itu jadi sekarat gitu. Contohnya Sungai Deli yang ada di Sumatera Utara ini. Nah, jadi sungai kita itu sangat sekarat akibat adanya penumpukan sampah-sampah domestik dan pabrik. Nah, itu fokus utama. Dan sebenarnya banyak juga fokus-fokus utama yang harus kita prioritaskan. Apalagi
hutan gundul, itu kita terdapat juga penebangan sembarangan dan tambang ilegal. Nah, kita pun sebagai mahasiswa dan masyarakat, kita juga harus punya kesadaran yang penuh untuk menjaga lingkungan di area sekitar kita, khususnya di Sumatera Utara. Itu aja sih Bang menurut saya. Berarti kesimpulannya yang harus kita prioritaskan pertama adalah persampahan. Kenapa? Karena yang saya setuju juga seperti jawaban orang abang dan kakak tadi, jawabannya persampahan. Karena banyak generasi muda, emang sebenarnya dari awal sudah dikasih tahu bahwasannya dari kecil tuh membuang sampah lah pada tempatnya. Tapi banyak sekarang membuang sampah sembarangan tuh menjadi kebiasaan. Maka seperti yang kakak bilang tadi juga, perlunya menyadarkan diri, sadar diri masing-masing. Nah, jadi dengan kita menjaga lingkungan, maka tidak akan tadi yang terjadi seperti sungai yang tercemar, lingkungan yang mungkin merusakkan kesehatan kita, gitu ya. Baik, terima kasih atas pendapat orang abang kakak tadi. Baik, kita lanjut ke diskusi selanjutnya. Menurut abang kakak nih, apakah dampak yang secara nyata orang abang kakak rasakan akibat dari kerusakan lingkungan hidup di sekitar kita? Dari abang dulu. Oke, jadi sampah juga membawa dampak yang tidak kalah sayang penting dalam kerusakan lingkungan sekitar. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kakak. Oke, kalau menurut pandangan saya, apa sih dampak yang paling nyata yang dapat kita rasakan di kehidupan sehari-hari, khususnya di Sumatera Utara ini? Kita pasti bakalan ngerasain kayak suhu yang sangat menyengat gitu ya kan. Terkadang kita mengeluh soal panas, karena panas pun ini ada dampaknya juga dari kehidupan sehari-hari yang kita rasakan dari dampak lingkungan itu, seperti abang bilangnya tadi kan, membuang sampah sembarangan atau akibat sungai yang rusak begitu. Nah, dampak yang selanjutnya nyata itu adalah sungai yang kita yang kekurangan air bersih akibat sungai yang kotor kayak gitu. Nah, jadi akibat kurangnya kebersihan dari sungai, kita pun mendapatkan air bersih itu jadi kurang kayak gitu. Kita krisis air bersih seperti itu. Itu sih Bang. Jadi kesimpulannya seperti abang kakak tadi, kalau menurut yang saya pandang kan, abang menjawab mungkin dari persampahan. Yang betul, saya setuju sekali kan, dari persampahan itu dampaknya memang besar, bukan hanya lingkungan yang kotor ataupun apa sebagainya, tapi dampaknya juga menyangkut ke kesehatan kita, perubahan iklim, dan juga bisa berdampak ke masa depan kita. Nah, tadilah. Baiklah, kita lanjutkan ke diskusi selanjutnya nih. Diskusi selanjutnya, menurut abang kakak nih, apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda untuk menjaga lingkungan hidup ini ataupun melindungi lingkungan kita, terutama di kampus kita tercinta ini. Nah, sekarang dari kakak dulu dong, tadi dari abang ya kan, gantian naik kan, abang kakak lah. Baik, secara sadarnya kita sebagai mahasiswa, apa sih yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa untuk mengurangi dampak nyata yang kita rasakan dari kerusakan alam? Nah, contohnya itu nggak jauh-jauh ya, seharusnya kita punya kesadaran tinggi untuk membuang sampah pada tempatnya ketika kita sudah selesai makan sesuatu atau ada sampah, itu kita harus buang sampah pada tempatnya. Terus ketika kita makan atau minum, kita boleh tuh bawa tumbler atau bawa tempat makan sendiri ketika kita ke kantin. Nah, itu sudah mengurangi dampak nyata dari lingkungan sekitar supaya kehidupan di kampus kita pun menjadi sehat. Nah, kita juga sebagai mahasiswa harus kreatif, inovatif ya. Bagaimana kita mengelola sampah itu juga agar tidak tercemar seperti itu. Itu aja sih Bang. Dari abang. Oke, baik, menurut saya langkah utama adalah penyadaran diri sendiri. Karena segala sesuatu yang harus kita lakukan itu kita awal dari diri sendiri. Nah, jadi hal-hal yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita laksanakan di lingkungan kampus kita ini adalah contohnya membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan bisa juga menerapkan gaya hidup baru. Begitu saja. Jadi kesimpulan yang saya ambil seperti yang paling kita diskusikan tadi, yang paling utama itu penyadaran diri. Ya. Saya setuju juga dengan jawaban ataupun pendapat dari orang abang dan kakak ya kan. Betul juga penyadaran diri, karena kita kalau belum merubahkan diri kita, mana mungkin kita bisa merubahkan diri orang lain. Ibaratkan gini, diri kita belum sempurna, masa kita mau menyempurnakan orang lain.
Aturannya apa? Berarti kita harus memperbaiki diri kita, menyempurnakan diri kita, baru kita bisa mengajak orang lain. Seperti apa? Seperti yang kakak bilang tadi, membawa tumbler ataupun bontot ketika kuliah, dan juga membuang sampah pada tempatnya. Bahkan kalau teman dari saya itu bukan hanya kita membuang sampah diri kita, tapi kalau kita melihat sampah pun di jalan ataupun apa, alangkah baiknya kita mengambil, kita membuang ke tempatnya. Baik, berarti kita lanjut nih bang ke diskusi yang selanjutnya nih. Menurut abang dan kakak nih, apakah masih ada harapan untuk kita melindungi lingkungan kita, mengingat juga dampak dari kehidupan gaya modern yang sekarang kan, karena dampak gaya modern sekarang kan terhadap lingkungan juga ada dampaknya nih. Jadi menurut abang dan kakak nih, apakah kita harus tetap di gaya kehidupan modern atau kita tetap di gaya kehidupan modern tetapi kita juga harus lebih ramah dalam lingkungan? Coba kasih contoh deh buat orang dari kakak nih. Dari kakak lah dulu. Tentu harapan itu pasti masih sangat besar ya menurut saya Bang, karena bukan berarti kita harus kembali ke zaman purba atau ke zaman yang nenek moyang kita, tapi kita dapat menerapkan modernitas itu menjadi modern yang berkelanjutan seperti itu. Nah, bagaimana modern yang berkelanjutan itu? Seperti kita membuat gaya hidup baru itu, seperti contohnya kalau dulu kita mungkin masih diterapkan sampai sekarang kayak di kantin atau di kafe atau di tempat lain itu pasti kita masih menggunakan yang berbaur dengan plastik ya tentunya. Nah, boleh saja kita, apalagi zaman sekarang itu udah banyak yang mulai menggunakan ketika kita misalnya contohnya membeli kopi atau sesuatu minuman itu kita menggunakan tumbler sendiri gitu. Bahkan banyak kan kafe-kafe sekarang yang sudah menggunakan memperbolehkan kita membawa tumbler sendiri gitu. Supaya apa? Karena itu menjadi suatu kesadaran diri kita sendiri untuk mengurangi plastik. Nah, seperti itu, Bang. Baik, menurut abang bagaimana pendapat abang? Oke, tentu menurut saya sangat masih ada harapan. Jadi kita tidak meninggalkan gaya modern yang sudah kita jalani, tetapi justru kita bisa meningkatkan, ya, meningkatkan agar kita juga bisa ramah dengan lingkungan. Nah, contohnya saat ini menerapkan alat teknologi. Jadi dengan adanya alat teknologi pada saat ini kita bisa mengurangi kertas atau plastik berkelebihan. Mengapa saya mengatakan sedemikian? Karena saat ini catatan atau dokumen itu bisa kita simpan di dokumen saat ini. Nah, begitu juga dengan pembelanjaan saat ini. Jadi seandainya kita belanja, alangkah baiknya kita membawa tempat atau tas dari rumah agar kita juga tidak terlalu menggunakan plastik atau kertas-kertas dari lain. Begitu saja. Jadi kesimpulannya ialah kita ini tidak harus meninggalkan gaya modern, tapi kita harus mengubah gaya hidup kita, sehingga kita menggunakan gaya hidup modern juga, dan juga kita harus menyamakan dengan lingkungan hidup kita. Baik. Nah nih, diskusi selanjutnya nih, abang kakak dari KMN Himagro nih, apabila diberi kesempatan untuk mengajak generasi muda untuk mengubah suatu kebiasaan demi lingkungan, maka perubahan apa yang orang abang kakak akan ambil dan mengapa? Nah, baik, kalau dari kakak apa? Tentu kalau dari Himagro ini punya peran besar terhadap lingkungan juga ya, karena Himagro itu adalah himpunan mahasiswa agroteknologi yang berbasis pertanian. Nah, Himagro dan Lampalin itu adalah kolaborasi yang sangat nyata untuk kita itu membersihkan lingkungan di sekitar kita, khususnya di lingkungan kampus. Nah, kenapa kita harus berkolaborasi? Karena agar kampus kita itu lebih terlihat bersih, nyaman, dan terhindar dari penyakit-penyakit lainnya. Nah, apa sih kolaborasi yang harus kita tetap terapkan ya untuk selanjutnya ketika kita itu punya kesempatan di lain hari. Nah, contohnya itu mungkin kita membuat itu urban farming. Urban farming itu contohnya kita mengelola sampah
untuk contohnya menjadi kompos, dan kompos itu menjadi pupuk untuk tanaman. Nah, ketika sudah kita realisasikan dari sampah-sampah organik atau non organik itu kita reka ulang, kita daur ulang, nah pasti kita mendapatkan kompos. Nah, dari kompos itu kita bisa menanam tanaman di daerah sekitar kampus supaya udara yang kita hirup itu juga terlihat segar dan untuk kesehatan itu bagus. Seperti itu. Baik, dari abang apa? Oke, menurut saya tentunya kami dari organisasi mahasiswa NIAS ya, juga kami mempunyai program mengadakan aksi bersih. Jadi aksi bersih ini baik juga di dalam kampus maupun di luar kampus. Jadi kami sangat-sangat meminta nanti ke depannya partisipasi atau dukungan dari UMKM kampus untuk berkolaborasi atau bekerja sama untuk mengadakan aksi bersih ini, baik di dalam kampus maupun nanti di luar kampus, entah di mana kita adakan kegiatan ini. Jadi agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik sehingga lingkungan kampus kita ini terlihat bersih dan nyaman, dan sekaligus nanti juga agar kita juga bisa mengelola sampah plastik menjadi pot bunga. Itu kan bisa juga terbuat dari pot bunga dengan campuran oli kotor dan plastik-plastik lainnya. Itu saja ya menurut saya. Berarti sangat bagus. Perubahan yang orang abang kakak nih ambil pilih sangat bagus. Saya bahkan ya dari orang abang tadi kan kayak kebersihan bersama gitu kan, mengumpulkan plastik dan jadikan pot lagi gitu. Dari kakak juga dari Magro kan, banyak juga kegiatan ini. Dan juga ini yang terakhir nih mungkin ada sih pesan-pesan dari abang kakak nih untuk anak-anak muda di luar sana yang sebenarnya mereka tuh sangat perhatian, sangat ingin menjaga lingkungan, tetapi mereka tidak bisa melakukan berbagai hal. Mungkin mereka malu atau kenapa. Gimana, ada nggak pesan-pesan nih? Dari abangnya dulu gantian ya kan? Oke, baik, pesan buat generasi muda pada saat ini, jangan berkecil hati dengan apa yang sudah kita lakukan. Mungkin sudut pandang orang lain yang kita lakukan itu adalah sangat kecil dan sangat tidak berguna. Dan harapan saya tetaplah semangat dan marilah kita prioritaskan kebersihan dan menjaga lingkungan ini, jangan memprioritaskan orang lain. Terima kasih. Baik, dari kakak pesannya. Pesan saya untuk anak muda, jangan berkecil hati jika merasa aksi kita itu masih kecil, karena bumi tidak membutuhkan segelintir orang untuk ramah lingkungan secara sempurna, tapi bumi membutuhkan jutaan anak muda untuk menyempurnakan bumi meskipun belum sempurna, karena aksi yang kecil itu dapat menyempurnakan bumi yang sehat. Juga perubahan itu tidak harus dilakukan dari hal yang susah ataupun besar, tapi mulailah perubahan itu dari hal yang kecil dan mudah. Seperti apa? Seperti membuang sampah pada tempatnya, hemat air dan listrik, dan juga menjaga kebersihan. Kenapa? Karena kita menjaga lingkungan hidup kita ini, kita terus wajib menjaganya. Seperti tadi contoh-contohnya kan. Lalu kita juga jangan lupa juga kita mengajak orang lain untuk peduli terhadap lingkungan kita. Karena kenapa? Lingkungan yang kita jaga pada hari ini suatu saat itu akan ditempati oleh generasi selanjutnya. Nah, jangan tunggu rusak baru kita sibuk memperbaikinya. Kalau pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Kenapa? Karena ketika dia sudah rusak baru kita sibuk mengobati. Kalau sudah diobati, kita akan susah. Kenapa? Banyak yang harus kita kerjakan. Tapi sebelum itu rusak, alangkah baiknya kita mencegah. Mencegahnya apa? Ya kita mencegah jangan sampai dia rusak. Dan mencegah pun tidak terlalu banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Juga kita harus memulainya dari diri sendiri dan juga dari detik ini kita harus memulainya. Oke, baiklah, dan terima kasih kepada abang dan kakak dari KMN dan Himbagro ini yang sudah mau hadir di diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini itu menjadi manfaat besar bagi kita dan juga generasi selanjutnya. Dan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Saya Tristan, saya izin pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ingat, menjaga lingkungan bukan siapa yang berbuat paling besar, tetapi siapa yang mau memulainya dan siapa yang konsisten melakukannya. Salam lestari.
lestari.